Alhamdulillah Rabbana lakal hamdu as-salawatu wal ومنه ما شئنا من شيء بعد الصلاة والسلام على حبيبنا شفيعنا مولانا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى صحبه وسلم أمره ومن بإحسان وقوله أما بعد. Yang kami hormati Dewan Persekutuan Pacarnya Nawawi, Bapak Yai Sarwopo, dan beberapa yang belum hadir, diantaranya Mbak Yai Mufid. Ini masih sarobongan karena malam hari ini berbarengan dengan pengajian rutin. Nanti tarawih pun radat, termasuk Mbak Yai Munawir juga ada barengan rutinan, dan nanti juga beserta rombongan tarawih pun diradat. Yang kami hormati benar sebenar pengurus kalian PDI Lestari Sabilillah Kabupaten Klaten, sedherek sedaya ingkang sami rawuh wonten ing majelis punika. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan atas segala nikmat dan karunia-Nya. Tak lupa sholawat dan salam kita kepada Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan malam hari ini, saya selain sebagai sahibul bait juga sekaligus sebagai ketua harian dari perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, pimpinan daerah Kabupaten Klaten, mengaturkan ahlan wa sahlan, selamat datang atas kerawang pelayanan kami. Sekaligus saya ucapkan beribu terima kasih karena pelayanan Sampul Kerso memberikan kelonggaran waktu dan penggali pun rawuh di kesempatan majelis terbuka. Pada kesempatan malam hari ini, seperti tadi yang sudah sedikit disampaikan oleh yang terhormat, beliau khusus panjenenganipun Gus Kanjeng Raden Gunung Pakai Wilayah Diningrat, dan alhamdulillah sampun kersa rawuh wonten ing pulau mriki pramila kanthi kerawanipun Gus Wakil estu badhe kita manfaataken kagem untuk mengelola siar daripada kita semua sebagai pewaris. Bahkan barangkali ada yang secara biologis, tapi yang jelas secara ideologis kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini adalah para pewaris Wali Songo dan juga para pejuang pribumi Nusantara. Bagaimana kita bisa menghadapi problematika yang harus kita sikapi pada akhir-akhir ini. Baik, yang juga saya tidak lupa ucapkan terima kasih pada Bu Alwi Petrawati yang dalam hal ini alhamdulillah juga sudah bersol rawuh untuk membantu meliput jalannya acara pada malam hari ini. Dengan tangan-tangan dan kebiawan beliau, semoga apa yang menjadi misi dan perjuangan kita ini semakin menggema, semakin menggelora, sehingga pada akhirnya nanti Allah memberikan jalan kemudahan bagi kita semua. Amin. Allahumma amin. Hadirin hadirat yang berbahagia, bahwa kita tahu pada saat ini kita sedang menghadapi problematika yang semakin tinggi. Angin ini semakin kencang terpaannya. Jadi semakin kencang terpaannya ini menandakan bahwa apa yang kita lakukan selama ini itu betul-betul membawa dampak yang signifikan. Saya kira panjenengan semua tidak perlu pesimis. Mengapa? Kalau kemudian kita hitung pada saat tercetusnya tesis Yediman pada tahun 2022, terhitung sampai pada saat ini tahun 2024, maka baru 2 tahun kita itu berjuang. Baru 2 tahun ini berjuang di Jawa Tengah ini saja. Kalau kemudian kita hitung jumlah kabupatennya
itu sekitar 35 kabupaten. Itu 25 itu sudah terbentuk organisasinya DPD, PWI, LS di tingkat kabupaten. Kita bisa bayangkan nanti tahun 25 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, dan lain sebagainya. Bicara apa itu kuantitatif, mungkin pada saat ini kita masih kalah banyak dengan mereka. Tapi apapun kita startnya juga baru 2 tahun. Kan tidak perlu sih 2 tahun sudah bisa membentuk organisasi sedemikian rupa. Nah, dengan rasa optimis yang seperti ini harus kita bangun. Mengapa? Karena bahwa semakin kesini Allah itu semakin menampakkan kepada kita betapa bahwa jalan yang sudah kita lalui sejak titik awal sampai hari ini akan semakin nampak kebenaran. Bicara kebenaran bahwa sekarang kita pada saat ini tidak sedang bermain dalam ranah politik, tidak sedang bermain dalam gray area. Bicara kebenaran dalam soal politik pasti akan diukur sejauh mana kita punya kepentingan. Tapi dalam konteks persoalan masa ini kita tidak sedang dalam posisi seperti itu. Kita dihadapkan pada kondisi antara ya dan tidak, antara hitam dan putih, antara hak dan batil. Sehingga setiap langkah kita, khususnya bagi para pengurus DPD, PWI, LS Kabupaten Klaten, mulai saat malam ini, mestinya dalam menyikapi problematika yang berkaitan dengan soal nasab sudah tidak ada lagi kata toleransi, harus zero toleransi. Sebagai satu misal, saya itu pernah diundang dalam satu acara yang undang itu juga duriannya dia besar. Saya tahu di situ ada ngerawai seorang habib, dan habib itu juga punya peran penting dalam acara itu, entah itu sebagai apa itu pengisi mau'idhah hasanah atau mungkin juga sebagai imamnya membawakan lagu-lagu sholawatan dan sebagainya. Saya tidak datang. Apakah dengan saya tidak datang ini dapat diartikan saya tidak takdir, saya tidak hormat dengan kiai yang mengundang saya? Oh tidak. Mengapa? Ya karena untuk soal urusan hormat, takdir, menghargai itu kan kita lakukan dalam bentuk lain. Misalnya di lain waktu saya sowan, saya sungkem, saya minta doa, itu bisa. Tapi ketika bicara nasab, ini harus presisi. Masa iya kalau di satu sisi sudah ada satu keyakinan bahwa berdasarkan sosial research yang tertuang dalam tesisnya dia Iman, bahwa nasab para klan Ba'ali ini tidak terkonfirmasi atau tidak tersambung sebagai zuriat Nabi, kemudian diperkuat dengan hasil tes genetika yang dikaitkan oleh Dr. Sugeng bahwa hemoglobin mereka itu adalah G dan bukan J. Lari babi, tidak ada keraguan sedikit pun di dalam. Sehingga dalam hal ini konteksnya sudah jelas, yang hak mana, yang bagaimana. Kita harus bisa membedakan itu. Sehingga ketika kita menyikapi problematika ewo-pekewo, nanti dikiranya kita subul adab, sudah tidak bisa lagi. Kita harus presisi, harus zero toleransi dalam konteks ini. Karena ini kita sudah dalam konteks antara hak dan batil, tidak dalam konteks sosial kemasyarakatan. Dan ini nasab, bukan nasabnya Pak Imin, Pak Ijo, Pak Ito, dan lain sebagainya, bukan. Nasabnya Kanjeng Nabi. Misi kita apa? Mahabbah kepada Kanjeng Nabi. Kita ingin menjaga kemuliaan dan kesucian dunia Kanjeng Nabi. Nah, kita sebagai umat Kanjeng Nabi mestinya secara moral punya kewajiban untuk melakukan itu. Sehingga apapun kondisinya, saya harapkan terutama
para pengurus yang sudah terbentuk di Kabupaten Klaten. Perlu saya informasikan Gus Fakih, alhamdulillah berkat doa dan restu panjenengan sekitar tanggal 2 Juni yang lalu di rumah Mbak Yemuke, alhamdulillah sudah terbentuk organisasi DPD LS Kabupaten Klaten, dan ini sambil jalan kita saling melengkapi, saling mengisi dan lain sebagainya, dan sambil berjalan pada saatnya nanti Solo Raya insya Allah akan melakukan satu deklarasi secara bersama sehingga tahunnya itu bisa lebih menggema di Nusantara ini. Demikian beberapa hal yang perlu kiranya saya sampaikan, sehingga nanti dengan acara pada malam hari ini, kalau kita dalam konteksnya ya santai-santai saja, ngobrol, ngopi, dan kita mendapatkan satu wawasan, kita harus menyikapi seperti apa dan lain sebagainya yang berkaitan dengan soal mimpi-mimpi yang disampaikan oleh Gus Fakih nanti bagaimana kita menyikapi. Saya harap nanti bisa kita perhatikan secara seksama. Barangkali itu dulu dari kami. Waktu selanjutnya kami aturkan kepada beliau Bapak Yai Nawawi Syafi'i untuk memberikan ya semacam khutbah kita atau apapun, sehingga dengan demikian setiap langkah gerak kita tidak lepas dari pitutur petuah dari forum ini sepuh. Kalam cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, fala hawla wa la quwwata illa billah. Yang kami hormati Panjenenganipun Gus KLT Fakih Widadiningrat, Panjenenganipun Sahibul Candel Ari Kertapati, dan juga seluruh teman-teman pengurus DPD BWI Laskar Sabilillah Klaten. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah di rumahnya Bapak Ketua DPD BWI Klaten untuk bersama-sama menghormati kebawahanipun Gus Fakih dan Ari Kertapati dalam rangka membahas postcard yang akan disiarkan di channel beliau. Tentu ini sebuah kebahagiaan bagi kita untuk BWI Laskar Sabilillah Klaten dengan kedaulatan beliau ini. Kemudian berkaitan dengan tema tadi saya sempat bertanya kepada Gus Fakih di temanya apa ini, bahwa beliau mengembangkan mungkin di antara sekian bukti-bukti yang telah disampaikan oleh teman-teman kita, oleh saudara-saudara kita dari sisi literatur, oleh Kiai Imaduddin Pesantren tadi, kita itu Kiai Nurmedia, Gus Jazuli dan sebagainya, di mana dengan itu beliau tidak menemukan ketersambungan nasab dari Pak Alawi ini kepada Rasulullah SAW. Kemudian dari sisi biologi oleh Dr. Malahim Ali juga tidak menemukan di manuskrip yang beliau pelajari nama Ubaidillah sebagai
salah satu putranya Sayyid Ahmad bin Isa. Artinya dari sisi biologi pun juga Pak Alawi tidak nyambung kepada Rasulullah SAW. Kemudian dikuatkan lagi dari sisi ilmu biologi, ilmu genetika lewat Dr. Sugeng Sugiarto dengan penelitiannya, di mana beliau baru membuka informasi ini setelah angka orang-orang dari Pak Alawi ini di angka 100, di mana sebelum angka itu beliau tidak berani berbicara karena memang itu secara aturan ilmu di genetika sana untuk mempublis sebuah penemuan itu harus melewati angka 100, dan ternyata sampai ini sudah 100 lebih, hampir 200, di mana semuanya juga membuktikan akan ketidaknyambungannya Pak Alawi ini kepada Rasulullah SAW. Nah, ada satu sisi yang memang di kalangan warga bangsa kita ini, khususnya orang-orang Jawa, di mana orang Jawa ini ada semacam sisi kebatinan yang akan menguatkan keyakinannya. Seperti saya misalnya, saya pribadi ini kemarin sudah yakin dengan penelitiannya Literatur Kiai Imam, kemudian Kiai Dr. Sugeng, Dr. Manahem Ali, dan saya tambah yakinnya itu saya senantiasa mencari informasi adakah di antara beliau-beliau ini yang sempat mimpi bertemu dengan Rasulullah. Itu saya sempat mencarinya, dan alhamdulillah ternyata banyak. Cuma memang itu tidak etis untuk disampaikan. Tapi kendalanya bahwa ada sebagian besar warga kita ini begitu dengan mimpi seperti itu ada semacam penguat daripada keyakinan. Termasuk ketika Maulana Ishaq dari Kudus yang datang ke Bledet untuk menceritakan tentang mimpinya, dan beliau bersumpah di bawah Al-Quran yang kemudian di framing oleh banyak kalangan sebagai bentuk halu dan sebagainya. Tapi itu istilahnya karena kesalahan menyebutnya mubahalah, yang kesalahan awalnya sebenarnya itu bukan mubahalah, sebenarnya sebuah sumpah untuk meyakinkan bahwa dia membuat pernyataan itu tanggung jawab dunia akhirat. Nah, ketika di framing disebut dengan mubahalah, maka itu kemudian muncul framing disamakan dengan Baitul Gusnul dan sebagainya dulu, ya. Tetapi di dalam mimpinya Ishaq Maulana ini sampai 3 kali dipesan oleh Rasulullah menyatakan Rambawi Kanjeng Nabi agar sampaikan hal ini kepada junjunganku Fakih. Kata-kata ini yang kemudian menjadi sungguh menancap di hati saya bahwa ini bukan tidak main-main lagi. Ini Rasulullah lewat beberapa orang yang memang dipilih oleh Allah sudah memberikan dakwah. Nah, berkaitan dengan ini, maka tema kali ini memang seperti itu. Tadi Gus Fakih sempat semacam meminta pandangan saya apakah mimpi layak untuk diangkat tentang mimpi ini. Tetapi memang kalau ini satu sisi yang bisa menguatkan, kenapa tidak? Cuma di antara orang-orang bermimpi itu sekarang masih hidup, artinya bisa disumpah. Jadi tidak kalau dikatakan harus seperti Pak Alawi, mereka cerita tentang kakek-kakek mereka yang bermimpi yang sudah tidak ada. Kalaupun masih ada yang mengaku bermimpi, bisa ditanya, disumpah berani atau tidak. Sementara dari kalangan kita yang bermimpi mendapatkan tugas dari Rasulullah dan Rasulullah ini siap untuk
disumpah. Dan mimpi ini kalau kita kembali kepada Allah sebenarnya sangat bersabda tadi, Nabi Ibrahim sendiri perintah untuk menyembelih putranya juga lewat mimpi. Kemudian Nabi Yusuf salah satu mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada beliau adalah takbir mimpi. Sehingga beliau ini mimpi ini tidak lepas dari Islam, karena para Rasul sudah ada yang oleh Allah memang lewat itu mukjizatnya. Nabi Yusuf kita tahu bagaimana beliau bermimpi melihat 11 bulan, rembulan dan matahari sujud kepada beliau, dan nyata di akhir perjalanan beliau setelah jadi penguasa di Mesir, mimpi itu menjadi kenyataan. Dan juga mimpinya raja yang kemudian utus konsultasi dengan Nabi Yusuf juga itu juga lewat mimpi sebelumnya. 2 pemuda yang masuk penjara bersama Nabi Yusuf juga mimpi dan kemudian ditakwil oleh Nabi Yusuf, dan itu memang nyata adanya. Artinya dalam Islam mimpi itu sudah tidak bertentangan dengan Islam. Bisa jadi memang mimpi itu salah satu ilham dari Allah yang diberikan oleh hamba-hambanya ini, di mana tidak ada lagi wahyu lewat para nabi dan rasul, bisa jadi lewat hamba-hamba pilihan Allah memberikan sesuatu lewat mimpi-mimpi para kekasih Allah. Maka apabila nanti podcast kita tentang hal ini, ya kalaupun itu nanti ada nama-nama yang berkaitan, bisa kita sebutkan secara samar atau secara tidak langsung menyebut nama, agar tidak menimbulkan masalah. Demikian Bapak-bapak dan saudara sekalian, kehadiran kita di podcast malam hari ini, dan nanti akan kita ikuti bagaimana pemaparan Keswadi dengan Amerika Tapati berkaitan dengan tema yang akan kita lakukan atau yang kita ungkapkan, kita bicarakan di pertemuan pada malam hari. Sebelumnya mohon maaf, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biarkan Pak Yesaroko monggo sebelum pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurna ala ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatihil lima ulika wal khatimi lima sabaqa nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini PBI Klaten bertemu di sekretariat bersama di rumah Bapak Haji Agus Iskandar. Tidak lain bukan adalah untuk mensinergikan kita semua. Dari sekian lama kita berjuang, dan kita akan berjuang juga lebih lama lagi, tidak hanya sebentar lebih lama. Ini tentu membutuhkan energi luar biasa, khusus terkait dengan apa yang disampaikan pada malam ini yang diawali oleh beliau Bapak Kiai Nawawi. Kami menggarisbawahi dari perihal tentang seperti itu memang dilakukan dan ada yang melakukan. Terkait mimpi maupun tentang firasat atau isyarah apapun, tentu itu ada yang melakukan dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Tentu dengan orang-orang yang sefrekuensi. Maka dari itu tentu ini sebuah kajian atau yang melatar belakang mendasari kita semua sebagai sebuah keyakinan. Maka dari itu ya kita bersama-sama di perjuangan Wali Songo ini, mari bersama untuk bersinergi zahiran wa batinan. Untuk apa? Ya kita biar semakin kuat untuk perjuangan kita ini.
Maka dari itu mari bersama-sama kita simak maupun kita dengarkan, kita dialog bersama Gus Fakih untuk selanjutnya mensikapi pada masa-masa yang akan datang bagaimana kita menentukan arah dan tujuan. Saya rasa itu dulu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas diterimanya kami berdua, Gus Fakih dan saya sendiri, Awi Kertapati di kediaman Bapak Haji Agus, dan tadi sudah disampaikan juga oleh Kiai Nawawi yang pada puncaknya nanti kan ini membahas tentang mimpi dalam perjalanan sekian lama. Kita berdiskusi, kita berdialektika, kita mengkaji dan segala macamnya, dan itu sudah lengkap tadi oleh Bapak Kiai Nawawi disebutkan ada beberapa tokoh pengkaji, Dr. Manek Mali, Kiai Haji Madudin, kemudian termasuk Gus Fakih, Kiai Noria, dan Dr. Sujarto dan lain sebagainya. Nah, saya tambahkan sedikit saja bahwa dalam perjuangan ini khususnya Laskar PWI, Laskar Sabillah Kabupaten Klaten, ini saya lebih tertarik sekali karena memang kita kalah jumlah, kalah personil, kalah logistik, tapi lebih kepada kita pergerakan gerilya. Jadi untuk membuka acara ini biar lebih semangat, kita yel-yel 3 kali. Merdeka! 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 Alhamdulillah. Oke, jadi langsung saja pada puncak temanya, tapi sebelum itu nanti setelah kita bicara tentang mimpi ini yang sudah dibuka oleh Bapak Kiai Nawawi tadi, nanti ada juga dialog-dialog random. Ya, Bapak semua Laskar Sabillah di Kabupaten Surakarta ini bisa langsung bertanya langsung dengan narasumber Gus Fakih mengenai apa saja yang itu sebagai unek-unek panjenengan tertentu yang ya mungkin unek-unek yang tidak bisa dibicarakan, tapi kok pengen ya sudah, ini bukan ceramah tapi dialektika, jadi bicara 2 arah. Langsung saja saya serahkan waktunya kepada Gus Fakih mengenai, saya juga ngimpi jadi ngimpi terkonfirmasi nggak mulai di framing Balawi tapi nggak ada urusan dengan Balawi. Kita harus otoritas mandiri di PWI Laskar Sabillah Kabupaten Klaten. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'da. Yang pertama, mari kita sampaikan, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini malam yang berbahagia, pada akhirnya perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabillah telah ada, dan alhamdulillah saya bisa hadir di tengah-tengah saudara semuanya. Yang kedua, sholawat dan salam senantiasa kita panjatkan kehadirat manusia termulia Maula Arsy Khairul Anam Khairi Khalqillah Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita semua insya Allah masih ada tetesin rembesing keturunannya insya Allah, walaupun tidak harus garis lurus laki-laki. Seluruh Trah Mataram ini masih Solo Raya, masih ada campurannya seluruh darahnya Wali Songo di dalam Trah Mataram, dan ini bercampur baur, tidak ada rasisme, tidak ada kafaan. Pernikahannya membaur dengan seluruh pribumi Nusantara. Insya Allah seluruh saudara semua perjuangan Wali Songo Indonesia Kabupaten Klaten atau Solo Raya yang paling di depan, paling tegas narasinya,
di seluruh Indonesia adalah seluruh keturunan para pejuang, keturunan para raja, keturunan para sunan dari Wali Songo itu semua. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian tak lupa saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tuan rumah, yaitu Ketua Umum Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabila Kang Mas Haji Agus, yang atas waktu dan tempatnya telah diberikan dengan dadakan dadakan, karena ini semua adalah hajatnya dari Bung Awi Kertapati. Nah, ini Bung Awi Kertapati ini yang nyambung dengan Bung Bimanya Roma Irama, Bang Haji Roma Irama ini, Bung Awi Kertapati. Bung Awi Kertapati ini juga yang viralkan pertama kali Mama Gufron. Nah, sekarang di framing wamakoli itu ya, bahasa semut, bahasa jin, bahasa malaikat, bahasa cacing, apalagi ya. Ya, sebenarnya ini kan sanepo atau sindiran atau apa metafor dari keluarga Wali Songo kepada habaib Ma'alwi, bahwa mereka ceritanya halu menarik rantai emas dari langit, bisa karomah datuknya 70 kali mi'raj ke langit, meniup api neraka dan lain-lain. Banyak orang percaya, banyak muhibbin yang tanpa logika dan akal sehat menelan mentah-mentah. Tapi ketika ada keluarga Wali Songo yang bisa ngomong sama semut langsung dihujat, bisa ngomong sama jin langsung dihujat. Nah, padahal Nabi Sulaiman bisa, Rasulullah bisa. Memang Mama Gufron jauh dari nabi-nabi itu. Ini sebenarnya hanya bahasa sindiran. Mama Gufron pernah mengaku, Romo Yai Mama Gufron pernah mengaku bahwa beliau adalah keturunan dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Akhirnya kan orang heboh semua. Terakhir beliau bilang, saya memang bukan keturunan Syekh Nawawi Al-Bantani. Saya sengaja berbicara itu untuk menggugah keturunan Syekh Nawawi Al-Bantani agar bangkit bersuara demi Nusantara, demi NKRI, demi Ibu Pertiwi. Jadi kena prank semua sama Mama Gufron itu. Nanti pada akhirnya Mama Gufron akan mengungkap jati dirinya. Ini kena prank semua sama Mama Gufron ini. Jadi buat lucu-lucuan semuanya terseret di dalam itu. Itu sebenarnya bahasa sindiran. Di sana ada sebuah klan, sebuah kelompok yang sangat halu. Kok percaya? Kan gitu. Ini perimbangan, sindiran sebenarnya, kan begitu. Dan juga tak lupa salam hormat takdim saya senantiasa kepada sesepuh dari Kabupaten Klaten, Kiai Nawawi. Saya hampir lupa karena di Syekh Nawawi. Dengan Romo Kiai Nawawi, beliau adalah kasepuhan dari PWI Kabupaten Klaten. Beliau guru saya, tadi sudah menenteramkan hati saya ketika Bung Awi Kertapati meminta forum pada hari ini adalah membahas masalah mimpi kepada Kanjeng Nabi. Sebenarnya saya tidak suka membahas masalah hal-hal yang halu metafisik ini. Kita harus tetap di alam ilmu pengetahuan, di alam logika, di alam nyata. Tetapi Romo Yai tadi mengatakan bahwa mimpi itu adalah salah satu hal yang otoritatif yang diakui keabsahannya sebagai bentuk ilham atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Tadi beliau mengangkat sumbernya bukan hadis lagi, tapi langsung Al-Quran. Mimpinya Nabi Ibrahim, mimpinya Nabi Yusuf, dan lain sebagainya. Luar biasa. Dan tak lupa kepada guru saya, kakak mas saya, Kiai Haji Sarwoko, Rois Surya, Nakoba Ansar Aulia Is'ah, Naat Suluraya. Nah, beliau Rois Surya Naat Suluraya, ketua tanfidnya Kiai Joko Parwoto, yang istrinya juga masih kerabat kami dari keluarga Wonokromo Jogja. Jadi ini banyak kiai yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, kiai-kiai yang sepuh semua, yang hebat semua, para laskar yang gagah-gagah semua. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu tanpa mengurangi hormat dan cinta saya kepada panjenengan semuanya. Jadi
Saya ketika diundang sama Bung Awi Kertapati yang memviralkan melalui channelnya Bang Haji Roma dan Mama Gufron ini, saya sebenarnya kurang sependapat kalau bahas masalah mimpi. Tapi kemudian guru-guru saya di Klaten memberikan sandaran spiritual, bahwa sandaran dalil, sandaran keagamaan, bahwa mimpi itu sesuatu hal yang secara otoritatif diakui sebagai sebuah bentuk ilham, petunjuk Allah kepada hambanya. Baik, akan saya sampaikan beberapa hal terkait masalah otoritatif ini. Sebenarnya sebelum saya menyampaikan mimpi saya, itu saya katakan banyak keluarga Wali Songo yang telah mimpi berjumpa dengan Kanjeng Nabi sendiri sebenarnya itu. Tetapi mohon maaf, mungkin sebelum saya mendapatkan info itu, saya mimpi pertama kali berjumpa dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu adalah pada malam Jumat kedua di sebuah bulan Ramadan, kira-kira tahun 2021, insya Allah tahun 2021, di Ramadan malam Jumat kedua. Pada saat itu saya bermimpi seperti settingnya di zaman Jawa silam, Jawa kira-kira abad 16-17 lah, sekitar itu, atau 18, sekitar abad-abad itu. Ada sebuah rumah joglo besar yang ini banyak orang. Kemudian saya, namanya banyak orang, saya ya nun saya dangak ini ya, pengen tahu apa yang ada terjadi. Saya tanya, wonten nopo, ada apa? Gitu. Kemudian bilang bahasa Indonesia saja ya, biar bisa dimengerti semuanya. Sedang mengadili nabi palsu itu. Jadi banyak orang di sebuah rumah joglo besar, kayak pengadilan gitu ya, pengadilan keagamaan, pengadilan adat zaman Jawa zaman itu mengadili nabi palsu. Saya masih ingat. Kemudian saya berjalan searah jarum jam mengitari tempat itu untuk mencari sudut pandang yang lebih terbuka. Saya sempat melihat seorang laki-laki itu telanjang dada, dan dia peringas-peringis, ketawa ketiwi, menahan malu di tengah forum itu. Jadi yang diadili nabi palsu itu sedang ketangkap basah dan tidak pakai baju. Kemudian ketika saya berjalan ini dari balik kayak semak belukar atau taman itu, datanglah Rasulullah. Mohon maaf, saya pernah mimpi berjumpa Rasulullah dalam sebuah majelis Rasulullah itu waktu saya masih mahasiswa. Saya tidak bisa menatap wajahnya waktu saya masih mahasiswa ya. Itu Rasulullah itu duduk di depan saya. Ini ada banyak sahabat-sahabat pakai baju orang Arab gitu. Saya tidak bisa menatap wajahnya, terus ada cahaya hijau tulisan Muhammad gitu. Nah, di mimpi yang itu pun saya juga tidak bisa melihat dan mengingat wajah Rasulullah dengan jelas. Katanya saking indahnya, saking luar biasanya, siapapun tidak bisa mengingat dengan detail wajah Rasulullah, kecuali hanya menggambarkan ciri-cirinya, keindahannya, gitu. Anta Samsu, anta Badru dan seterusnya itu ya. Saking indahnya, tidak ada makhluk yang lebih indah dari Kanjeng Nabi seperti itu. Lah, tetapi Rasulullah memakai sarung dan kemeja putih dan kopiah hitam. Itu yang saya ingat dalam kitab mimpi yang telah dibedah oleh Gus Maulana Ishaq. Memang Rasulullah bisa menyerupai apa saja, bisa beratribut apa saja. Nah, itu semacam itu. Kemudian saya orang pertama yang bersalaman dengan beliau. Saya cium tangannya, tangan kanan saya cium, kemudian tangan kiri saya memeluk pinggang beliau. Saya memeluk pinggang beliau,
terus saya iringi untuk masuk ke rumah joglo itu yang mengadili nabi palsu itu yang saya ingat. Setelah itu saya terbangun, dan yang paling saya ingat adalah Rasulullah itu wajahnya menahan marah. Jadi Rasulullah kan katanya wajah yang penuh selalu tersenyum, selalu sumeh kan begitu, ramah, teduh. Tetapi Rasulullah wajahnya menahan marah. Artinya suatu peristiwa yang luar biasa kalau sampai Rasulullah itu marah, kan begitu. Berarti ada suatu kejahatan, suatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Rasulullah, semacam itu. Setelah itu kemudian saya bangun. Itu mimpi saya yang pertama kali, yang sejak itu saya hakul yakin meyakini bahwa Ba'alwi, habaib imigran Yaman ini bukan cucu Nabi. Setelah itu kemudian saya nyambung dengan senior saya, Kang Mas saya, alumni ITS yang kuliah di Jerman, di Hamburg University. Ini salah satu universitas terbaik di Jerman. Beliau kebetulan itu menikah dengan seorang Yahudi Ashkenazi Jerman perempuan. Jadi inti ceritanya gini, Kang Mas saya ini, senior saya ini, itu karena suatu hal akhirnya tidur di masjid. Kenapa tidur di masjid? Ya berarti ada kekurangan ekonomi, gitu. Saya kurang paham. Pokoknya ceritanya seperti itu. Di masjid itu, imam masjid di Hamburg itu orang Turki. Kemudian datanglah seorang mahasiswi kedokteran perempuan cantik itu ingin masuk Islam karena dia tidak setuju tahu tentang kejahatan rasnya Yahudi Ashkenazi itu. Mereka kan orang pinter yang terorganisir, Illuminati, Freemasonry dan lain-lain itu ya. Dan ingin masuk Islam karena mempelajari dan ingin masuk Islam. Dan permintaannya, saya ingin dibimbing langsung oleh seorang suami yang muslim. Tolong saya dicarikan suami. Lah si imam masjid di Jerman ini, di Hamburg, yang orang Turki ini, siapa lagi nih ya yang siap? Wah, ini ada marbot ini, mahasiswa Indonesia ini. Jadi senior saya itu pendek, masih cucunya Mbak Idris Jamsarem ya, yang nulis Pegon pertama kali itu ya, atas perintah Kanjeng Pakubuwono kedua kalau nggak salah. Masih duriannya Mbak Idris Jamsarem. Beliau tinggalnya di Kediri, salah satu tokoh putranya tokoh Kediri. Kemudian akhirnya dinikahkan dan tahu istrinya ya waktu di akad nikah itu, Kang Mas saya ini, senior saya ini. Di situ kemudian akhirnya beliau punya putri satu. Sekarang kalau nggak salah kuliah di fisika nuklir di Birmingham, Inggris. Jadi begitu. Dari beliaulah saya kemudian bertanya tentang polemik yang ada di Nusantara ini. Dan beliau ketawa itu ada 5 menit ya. Ketawa itu nggak putus-putus lah, saking panjangnya ketawa itu. Saya tanya siapa Mbak Alwi. Beliau itu mengatakan kue dadi wong ojo kuper-kuper. Jadi orang jangan kurang pergaulan, jangan kurang pengetahuan. Mereka itu Yahudi. Bayangkan, saya sempat marah waktu itu. Kenapa saya marah? Saya punya orang tua angkat Asgaf. Bayangkan orang tua angkat saya Asgaf, yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya muliakan, dibilang Yahudi. Tapi karena kita harus dibimbing oleh ilmu pengetahuan, saya akhirnya mencari dan kemudian di situ memberi petunjuk tentang beberapa petunjuk. Sampai akhirnya saya menemukan di Family Tree DNA dan beberapa data yang lain, termasuk di jewisdna.net, situs genetiknya Yahudi sendiri yang mengakui bahwa Ba'alwi ini adalah bagian dari Yahudi itu. Berarti benar, informasi ini terkonfirmasi. Kemudian di Family Tree DNA dan ISOC
ISOGG, YSEC, YFUL dan lain-lain. Ba'alwi dikelompokkan sendiri, bukan bagian dari Bani Hashim. Haplogrupnya G, dan G asalnya dari Kaukasia. Kemudian ada lagi seorang spiritualis yang nyambung dengan Syekh Imran Hussein, bahwa mereka adalah bagian dari orang Kaukasus. Katanya sih orang Kaukasus ini nanti yang Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj. Orang yang sekarang membanjiri Israel dan membuat kerusakan di muka bumi, menyusup di semua bangsa. Itu penelitiannya ada tentang suku Khazar ini, nyambung lagi. Jadi begitu setelah mimpi Kanjeng Nabi itu, beberapa penemuan-penemuan itu mengalir dengan deras. Termasuk saya ketemu dengan Gus Fuad, termasuk yang ternyata masih saudara. Saya ketemu Kiai Sarif yang masih saudara. Saya ketemu Dr. Sugeng yang masih saudara. Bayangkan. Jadi akhirnya ketemu sama pejuang-pejuang, semua itu dimudahkan dan ngumpul semua itu dengan mudah. Siapa yang nyangka dari mimpi seperti itu, akhirnya Kasepuan Wali Songo kumpul semua. Bisa ketemu Gus Abbas, akhirnya ada PWI, ada Laskar Mataram, Laskar Raja Wali Songo, ada Padasuka yang sudah mapan anggotanya ratusan ribu. Kiai Sarif Rahmat bernarasi yang sama, ketemu Profesor Andhar Gonggo, ketemu pakar filolog Profesor Dr. Menachem Ali dan semuanya, ketemu saudara-saudara semua, kan seperti dimudahkan. Seperti kemudian Kanjeng Nabi, Allah SWT dan Kanjeng Nabi itu mendorong kita untuk bersatu dan punya kesadaran yang sama. Jadi itu. Sebenarnya pertanyaan saya mengenai masalah Ba'alwi ini cucu Nabi atau bukan, Bulia Nabi atau bukan, itu telah saya sampaikan ketika saya masih menjadi muhibbin. Saya pernah bertanya kepada orang tua angkat saya, Habib Husain bin Muhammad bin Ali Asghaf, bin, apakah benar antum cucu Nabi? Beliau mengatakan, kalau menurut catatan sih demikian, tapi bagi anak, kata beliau, tidak penting. Yang penting ya budullah, yang penting ittaqullah. Itu. Ini Habib yang baik, yang benar. Jadi gitu. Lah, saya akhirnya tahu bahwa nasab beliau itu bersaudara sama Habib Abu Bakar Gresik. Tahu nasab beliau bersambung dengan Habib Abdurrahman bin Ubaidillah, Mufti Tarim yang cucunya mengarang kitab Al-Istizadah yang mengkritik keras Ba'alwi sendiri. Jadi golongan kelompok habaib yang baik, yang tercerahkan keluarganya beliau ini. Dan beliau punya adik 2 orang dokter, ada yang direktur rumah sakit, ada yang dokter spesialis, saya lupa spesialis apa ya. Jadi rupanya kalau menurut saya pernah menguping pembicaraan di antara keluarga mereka, karena saya dekat sekali keluarga mereka, mereka sudah tahu sebenarnya, mungkin sudah pernah tes DNA. Dan mereka tidak terlalu menjual nasab, tidak mempermasalahkan, karena mereka punya profesi yang menjamin hidup mereka, tidak berjualan agama gitu. Kemudian saya pernah dalam hati saya menyebut Kanjeng Nabi dalam hati saya, ya Rasulullah, kalau memang saya masih ada keturunanmu, saya gitu. Ini bener ini, yang pesek seperti ini, yang wajahnya bulat, sudah wajah Jawa. Itu jerit kepada Rasulullah, bener enggak habaib ini cucu Nabi? Kemudian saya dapat mimpi. Nah, ini mimpinya gini. Ini mimpi jauh sebelum itu, kira-kira tahun 2003, 2004, 2005 antara itulah. Saya mimpi itu saya ziarah ke makam Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan di bagian kepala saya menangis sejadi-jadinya di makam Nabi itu. Menangis karena merasa berdosa, tidak pantas kok sampai saya dapat anugerah bisa hadir ziarah di makam Kanjeng Nabi di bagian kepala, dan saya ini bersumpah wallahi wa rasul neraka jahanam kalau saya bohong, gitu ya. Setelah kemudian tangisan saya reda, ini saya singkat aja ya, kurang lebih ya. Kemudian saya lihat rombongan habaib itu ziarah juga di kompleks itu, dipimpin oleh Habib Husain, orang tua angkat saya. Nah, Habib Husain memimpin serombongan habaib untuk ziarah, tetapi tidak ke makamnya Rasul ini.
ke makam sebelah sana. Jadi saya menunjuk ini karena saya ingat ini makam Kanjeng Nabi, bagian kepalanya Habib Husin sama rombongan yang sebelah sana. Saya lihat beliau pimpin doa begitu. Nggak lama kemudian selesai, beliau kemudian berjalan. Nah, saya mau menyebut beliau itu, menurut saya nggak bisa untuk menyapa beliau. Itu saya nggak bertanya. Saya baru kok saya yang hadir di makam Kanjeng Nabi, beliau di makam sebelah sana. Nggak tahu komplek makamnya siapa, saya nggak tahu. Wallahu saya tidak mau berspekulasi ya. Katanya seorang kiai, kemungkinan itu adalah makamnya orang-orang Yahudi yang terusir dari Madinah ketika terjadi setelah perang Khandaq. Ini katanya seorang kiai ya, bukan kata saya ya, tapi saya tidak mau berspekulasi itu. Jadi semacam itu. Nah, sekarang kemudian setelah akhir-akhir saya baru paham bahwa kenapa kok rombongan Habib ini tidak ziarah ke makam Nabi, tapi kok ziarah ke makam sebelah sana. Saya nggak ngerti siapa itu. Dan mulut saya mau menyapa beliau itu nggak nyampe. Jadi beliau itu punya ayahnya punya rumah di Kiblaten Madinah, memang. Ayahnya beliau Habib Muhammad bin Alwi, ayahnya Habib Husin itu. Mungkin mau istirahat di makam ayahnya, mungkin gitu. Jadi semacam itu. Nah, ini mimpi-mimpi yang saya alami terkait masalah Rasulullah, yang terkait masalah habaib ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Tetapi di luar itu, menurut saya banyak keluarga Wali Songo yang tanpa saya minta itu mengkonfirmasi mimpinya ke saya. Saya nggak ngerti kenapa kok laporannya wadulannya sama saya. Ada di Pekalongan itu, menurut saya keluarga Wali Songo juga cucu di Ponorogo. Itu kalau ketemu Habib, mohon maaf, katanya bau kentut. Orangnya masih hidup sampai sekarang, masih ada. Kalau ketemu Habib bau kentut, saya nggak ngerti. Itu beliau itu punya ketajaman sendiri. Kalau ketemu Sayyid, semakin kuat kesayitannya, maksudnya nasabnya itu bau harum. Kalau nasabnya tipis mungkin tinggal 1% atau 0,5% bau harum, tapi tidak terlalu terasa. Tapi kalau ketemu Habib bau kentut, masih hidup orangnya. Kalau pengen telepon saya kasih nomor HP-nya untuk mengkonfirmasi, dan dia sumpah kalau dia bohong dia siap dilaknat oleh Allah. Jadi begitu. Terus ada lagi yang mimpi, ini keluarga Wali Songo yang lain, bahwa Rasulullah itu memberi senjata kepada para Sunan Wali Songo. Senjatanya beda-beda, diajak perang, termasuk dia juga dikasih senjata ini. Lah perang sama siapa? Wallahu a'lam. Tapi Rasulullah memberi senjata kepada para Wali Songo. Mohon maaf, ini ada Kiai Sarwono, ini juga sebenarnya punya banyak pengalaman spiritual. Moga-moga mau cerita. Ini hebat ya beliau ini. Jadi gini, jadi Rasulullah memberi senjata kepada para Wali Songo. Banyak orang, kalau nggak salah ya, untuk diajak perang. Jadi gitu. Perang lawan siapa? Wallahu a'lam, saya nggak ngerti. Kemudian ada lagi seorang perempuan. Perempuan ini non sewu masih durian Nabi. Versi beliau, menurut catatan beliau. Kenalnya lucu. Jadi gini. Saya punya junior di kampus orang Boyolali, jurusan teknik lingkungan. Junior saya selisih setahun kalau nggak salah. Itu suatu ketika mendapat mimpi untuk ketemu Gus Fuad Pleret. Di hari itu beliau berangkat ke Gus Fuad Pleret. Wah, hasil ketemu saya. Ketemu saya. Akhirnya kenalan lah. Saya nggak ngerti kalau itu adik junior saya. Kemudian akhirnya kita nyambung melalui WA, ternyata kita ternyata satu kampus. Tapi dulu tidak pernah ketemu. Mungkin karena saya aktivis, beliau mungkin mahasiswa yang mengejar akademik. Suatu ketika beliau ini didatangi oleh sahabat SMA-nya dari Magetan. Ini punya istri. Nah, istrinya ini yang seorang spiritualis. Istrinya ini ngomong sama suaminya,
tolong aku pengen ketemu sama Gus Fakih, KRT Fakih Wiradiningrat. Suaminya bingung, loh saya nggak kenal saya. Gimana caranya saya bisa ketemu beliau? Gitu. Enggak, pokoknya nanti pasti ketemu. Gitu. Suatu ketika suami istri ini, temannya yang Boyolali ini, yang dari Magetan ini, akhirnya ke Boyolali. Kemudian mereka, si suami ngomong, istriku ini loh, istrinya ini juga guru spiritualnya. Gitu. Lah, yang Boyolali ini juga berguru secara spiritual ke istrinya ini. Jadi gitu. Kenapa kok berguru spiritual? Nanti saya ceritakan. Ini istriku loh, kepingin ketemu sama Gus Fakih di KRT Wiradiningrat ini. Kan jenengan kan orang sini, Boyolali. Siapa tahu kenal Raden-Raden atau keluarga keraton atau abdi dalam keraton atau siapa. Loh, kenal saya itu kakak kelas saya. Itu senior saya di ITS Surabaya. Begitu. Akhirnya nyambunglah sama saya. Di hari kemudian kapan jenengan ke Solo atau ke Jogja? Biasanya saya kalau Boyolali itu ke tempatnya Gusti Pangeran Adipati Benowo, KJPH Adipati Benowo, adiknya PB 13. Kalau ke Jogja, kalau nggak ke Gusti Yudo, ke Dr. Kamal atau ke Gus Fuad atau keluarga saya di Dongkelan. Saya bilang nanti saya mau ke Jogja ke Gus Fuad hari ini. Rupanya di hari saya ke Jogja itu saya sudah ditunggu sama junior saya yang Boyolali ini sama temennya SMA-nya yang dari Magetan itu. Saya dijemput, saya diajak ke hotel, ketemu sama istrinya. Dan istrinya cerita bahwa beliau datangi Kanjeng Nabi dan mau menitipkan sesuatu kepada saya. Nah ini tidak bisa saya ungkap apa yang dititipkan. Mohon maaf, ini amanah ya. Nggak bisa saya ungkap, saya buka ya karena ini amanah. Dan saya juga tidak akan buka nama beliau karena beliau juga tidak ingin terkenal. Tapi saya bersumpah bahwa yang saya ceritakan ini benar. Nah, kenapa yang Boyolali ini sampai mengangkat guru spiritual istrinya sahabatnya ini? Ceritanya gini. Yang Boyolali ini itu waktu SMA mimpi dia tersesat di padang pasir. Kemudian ada anak perempuan menuntun dia. Dia yang tersesat ini, dia sudah putus asa. Waduh, mati saya ini. Ini padang pasir yang luas, air nggak ada, kehausan, kemana saya harus melangkah? Akhirnya ada anak kecil datang mendatangi dia, nuntun tangannya. Waktu dia masih SMA, untuk kemudian diajak ke sebuah masjid, ada Rasulullah di situ. Nah, kemudian bilang itu apa namanya kakek saya cucunya, si gadis ini kurang lebih seperti itu ya, si anak kecil perempuan ini. Nah, mimpi ini menjadi rahasia dia selama bertahun-tahun. Suatu ketika dia ketemu sama sahabatnya yang telah menikah sama si perempuan ini. Begitu ketemu si perempuan ini bilang, panjenengan punya mimpi aneh ya dulu ya waktu SMA. Iya, saya mimpi di padang pasir ketemu Kanjeng Nabi. Ada anak kecil. Dia belum cerita, anak kecil perempuan itu saya. Jadi langsung didahului bahwa anak kecil perempuan yang nonton panjenengan ketemu Kanjeng Nabi itu saya. Itu anak itu. Lah, yang istrinya sahabatnya junior saya itu yang mimpi ketemu Kanjeng Nabi secara yakodotan kalau tidak salah. Ya. Terus menyampaikan sesuatu kepada saya. Begitu banyak yang mimpi seperti itu dan tidak saya ungkap. Dan mereka tidak ingin terkenal, tidak ingin diketahui orang. Akhirnya Gus Maulana Ishaq itu cerita bahwa beliau mimpi 3 kali, salah satunya Kanjeng Nabi salam sama saya itu menangis, disebut cucunya, masa orang seperti saya ahli maksiat, ahli pendosa ini, cucunya Kanjeng Nabi, alhamdulillah. Tapi saya juga malu waktu itu. Saya sampai nangis lama itu. Kemudian amanahnya menyampaikan seluruh kepada bangsa Indonesia. Itu tidak langsung saya terima. Saya tanya, apakah panjenengan siap untuk dimubahalah atau disumpah kalau mimpi jenengan itu salah? Kalau Pak Alwi kan cerita mimpi karomah kan seenak mulutnya sendiri tanpa konfirmasi. Tidak, kita tanya dulu.
Berani nggak kamu disumpah? Dengan risiko yang berat, Gus Maulana Ishak akhirnya berani, dan di Pleret itu dia bersumpah bahwa dia siap mati dalam waktu 10 hari. Dia siap masuk neraka pertama kali dari umatnya Rasulullah, dan keluar dari neraka terakhir kali waktu dia disumpah bersuat pakai Quran itu. Coba dilihat di video itu, saya itu begini, saya itu gemeter, saya itu nangis. Ya Allah, seandainya dia bohong, tolong maafkan. Sampai gitu saya, karena begitu dahsyatnya sumpahnya itu. Menurut saya, kita 1 menit tangan kita taruh di atas kompor aja, gimana panasnya. Ini neraka. Naudzubillah min dzalik. Sumpahnya sampai seperti itu, karena takut dibilang bohong, karena takut dibilang halu, karena jangan sampai umat ini terpelintir atau umat ini tertipu seperti itu. Saking takutnya, ini keluarga Wali Songo seperti itu, karena sakingnya takut berdosa. Ternyata beliau 10 hari ya baik-baik saja, hidup sampai sekarang sehat, dan tetap beliau juga walaupun masih muda mursyid yang mastur ya. Jadi guru-gurunya beliau juga terkonfirmasi semacam itu. Mimpinya salah satunya kan jelas Rasulullah marah kepada Pak Alwi yang memakan darahnya dan keringatnya umatnya Rasulullah, bahwa Pak Alwi itu adalah nasabnya mungkotik maudhu'un wa mungkotiun mungkotiun wa maudhu'un, kan begitu. Terus juga bahwa siapa saja yang membela Pak Alwi akan hancur binasa dan akan mengalami malu, kehancuran semacam itu. Itu bisa dilihat lagi di channelnya Gus Fuad channel tentang sumpahnya mimpinya Gus Maulana Ishak ketemu sama Rasulullah itu. Nah, banyak yang seperti itu sampai kemudian terakhir. Ini biar nggak banyak-banyak ya, pokoknya saya ungkap yang penting-penting saja. Yang terakhir itu saya tinggal di kampungnya istri. Di situ ada masjid sepuh, insya Allah masjid pertama kali yang tertua di Pasuruan, di wilayah Winongan Pasuruan. Masjid ini berdiri zaman Demak. Di Winongan ini tempatnya Mpu Gandring, tempatnya dulu pusatnya agama Hindu di zaman Daha Singosari. Kemudian ditaklukkan Demak dan menjadi Muslim. Di situ kemudian ditaruh Mbah Sayyid Soleh Semendi yang mendirikan masjid itu. Ini cucunya Sunan Gunung Jati. Saya Jumatan di situ berapa kali ada seorang yang tampilannya seperti Muhyiddin. Nah, ada fotonya di sini, tapi saya tidak boleh menyebutkan beliau siapa karena amanah ya. Kopiah putih, pakai ini putih gitu ya, pakai sorban atau pakai apalah, pakai selendang atau apa, pokoknya gitu, pokoknya putih-putih lah gitu. Jadi tampilannya seperti Muhyiddin. Sering melihat saya, menatap saya, sampai saya gini, ini maunya apa nih orang ini? Apa mau ngajak berantem atau mau ngajak debat atau mau bertanya atau gimana? Ya saya tunggu saja. Suatu ketika dia itu mendekati saya sepulang Jumatan. Gus, monggo dilanjutkan, habisi mereka. Tuh, maksudnya Pak Alwi itu kan rasis itu harus dihancurkan segera biar Indonesia ini aman dan tentram. Tak kirain sama Muhyiddin. Saya belum tak kira sama Muhyiddin. Oh gitu ya, mendukung ya? Ya mendukung. Jelas, apalagi habis pemilu ini harus segera dihabisi mereka. Sama seperti itu kurang ajar ya. Kemudian beliau minta izin ke rumah saya. Nah, ketika ke rumah saya itu, ya saya ngomong tak kirain jenengan Muhyiddin. Oh jenengan ternyata mendukung toh. Iya kan mendukung banyak. Cuma orang Jawa ini, orang kita ini kan api dalam sekam, menunggu momentum, intinya begitu. Yang berani itu semua pada jengkel dengan rasisnya mereka, dengan sombongnya mereka menghina leluhur kita. Tapi mereka pribumi Nusantara ini orangnya santun. Kalau tidak digarai, katanya orang Jawa itu ngalah, ngalih, ngamuk. Pertama ngalah di sini, kalau ngalah digarai lagi ngalih. Saking akhlak dan beradabnya pribumi Nusantara ini. Setelah itu kalau digarai terus ya ngamuk.
Nah ini posisinya sudah ngalih, masih digarai terus. Nah, ini tinggal ngamuknya. Moga-moga enggak. Kemudian apa yang membuat jenengan itu kok yakin bahwa mereka ini seperti itu dan enggak, saya punya guru spiritual. Nah kemarin malam saya temui lagi, kemarin malam saya ketemu di hallnya Gus Dur yang tuan rumahnya pamannya istri saya. Itu ada hall Gus Dur pamannya istri saya temui, beliau ketemu Pak. Saya tanya lagi, apakah boleh saya angkat cerita panjenengan? Boleh Gus, tapi jangan diangkat nama saya dan guru saya. Sampai sekarang dia pun juga tidak mau menyebutkan nama gurunya, tapi yang jelas orang Sidoarjo. Ini mastur, betul-betul mastur. Orang tidak akan menyangka kalau dia seorang waliullah. Jadi dia itu punya guru. Sejak dulu gurunya itu sudah ngomong bahwa Pak Alwi itu palsu, bukan cucu Nabi. Di saat dia masih muhibbin, dia selain muhibbin ke guru spiritualnya juga ikut di majelisnya Habib. Dia pertama itu sempat gak percaya dan nyalahkan gurunya. Masuk sih bukan cucu Nabi gitu. Kok begitu beraninya gitu. Sampai suatu ketika akhirnya setelah ini meledak, gurunya itu nah dia lah bener toh apa omonganku. Nah, sebelum ini meledak gurunya sudah pernah ngomong. Saya boleh nyebut nama enggak? Seorang Habib, tokoh Habib. Atau kita samakan inisial LBY. LBY. Nah, semua tahu ya. Bilang ini si gurunya ini. Itu LBY itu bukan wali itu. Loh, kok bisa? Padahal kan terkenal sufi, wali, kan gitu kan. Saya nggak nyebut nama ya, LBY. Bu siapa kan nggak tahu. Lulu atau binti siapa nggak tahu. Yang pasti bukan Lulu binti Yayu. Yang pasti bukan Luhut ya. Bukan Luhut, yang jelas bukan Luhut. Si LBY itu bukan wali. Loh, kok sakit ya ini? Iya. Saya itu sering ikut majelis Rasulullah. Jadi wali-wali itu baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Kan di Quran kan disebutkan orang-orang yang berjuang di jalan Allah kan tidak meninggal, ruhnya hidup, diberi rezeki, diberi anugerah, kekuatan dan lain-lain. Ya, para orang yai nanti akan memberi fatwa dasar itu. Jadi ada majelis Rasulullah di mana Rasulullah itu juga kadang-kadang itu mengumpulkan kekasih-kekasihnya dari umatnya, namanya majelis Rasulullah. Dan si gurunya ini tidak pernah ketemu sekalipun sama si LBY. Jadi kayak dijual gimana? Soalnya aku orang tahu ketemu sama si LBY itu. Loh, benar. Ini dia sumpah bahwa ceritanya ini nggak bohong. Dan gurunya juga siap juga terkonfirmasi begitu. Jadi itu. Kemudian mengatakan lagi bahwa mereka ini nggak lama lagi akan kerem atau tenggelam. Itu sebelum ini rame. Dan terakhir kemarin saya ketemu, katanya gurunya bilang nggak lama lagi mereka akan tenggelam. Wah, masyarakat. Itu kata gurunya itu. Dan kata siapa? Dia kata Kanjeng Nabi. Itu ketemu sama Kanjeng Nabi langsung. Dan di forum itu tidak pernah ketemu sama yang tadi itu. LBY itu. Jadi LBY bukan seorang wali. Jadi itu. Makanya ketika seorang kiai Mbah Serhawani muncul memberi konfirmasi, menjelaskan, membelejeti sejarahnya organisasi itu dan seterusnya, ternyata mimpi itu terkonfirmasi, bukan mimpi, pengalaman spiritual itu terkonfirmasi. Jadi sesuatu hal yang metafisik atau spiritualis itu harus terkonfirmasi di alam nyata, baru itu suatu kebenaran. Rasulullah wahyu ketemu malaikat Jibril, mendapatkan wahyu itu kan metafisik, tapi kebenarannya bisa dibuktikan di alam nyata, itu kebenaran. Tapi kalau WC, mimpi atau apa ternyata tidak bisa dibuktikan, berarti ini tidak benar. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti kita bisa tanya jawab lebih lanjut.
atau Bung Awi Kertapati ada pertanyaan sebelum saya tutup, monggo. Monggo. Ya, terima kasih. Dari yang sebagai tadi mengenai mimpi yang sudah digarisbawahi oleh Ki Nawawi bahwa itu bisa terkonfirmasi. Tapi saya begini Gus, ada sudut pandang lain yang mencoba saya bertanya ini ya. Kenapa tadi disebut LB ini adalah satu tokoh yang kenapa itu terlalu sangat-sangat disakralkan dan sangat-sangat dimuliakan, dikagumi bahkan. Itu apa karena tokoh-tokoh kita Kiai Nusantara ini apakah memang sudah terpecah belah konsentrasinya? Artinya ini kan kembali kepada pengikut. Ada semacam politik untuk mengumpulkan massa yang akhirnya itu pada bicara elektoral. Nah, sementara mohon maaf, Kiai Sepuh di Nahdlatul Ulama sendiri kan tidak fokus mengenai massa, mengenai elektoral. Tapi secara tidak sadar kita sudah dibentuk oleh mereka yang saya istilahkan sebagai segregasi. Kita dikelompok-kelompokkan, tapi kita nggak sadar. Kita hanya fokus masalah halal haram. Mereka secara tidak langsung itu sudah bergerak secara masif, dan ini tidak cuma 1-2 tahun, puluhan tahun. Kita selalu terpana dengan ideologi sakral, atau sakral, kemudian kualat, masuk neraka. Padahal mereka terus mengalir dengan masif membuat gerakan-gerakan elektoral dari setiap kabupaten, dari mulai bahkan kelurahan, kecamatan, kabupaten, sampai provinsi, sampai seluruh Indonesia. Dan kiai kita dibenturkan selalu dengan halal haram. Ini pendapat saya kalau salah ya. Tapi kenyataannya sekarang kita hanya bisa bergerak secara gerilya seperti ini. Mohon maaf, PWI memang belum lama dibentuk, tapi luar biasa menurut saya. Meskipun kalah jumlah, mentok di logistik bukan berarti tidak bisa mencari logistik. Tapi kita memang meniru gaya perjuangan daripada Pangeran Diponegoro, gerilya. Dan memang hari ini bukan perang nuklir, bukan perang senjata, perang buat saraf. Memang kita kalah jumlah. Tapi sekali lagi dari gerilya ini kan kita bisa ketok tular, kesadaran kolektif, bukan jel, tebir, dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya, apakah benar kesadaran kiai-kiai sepuh kita, bahkan kiai-kiai secara intelektual ini, apakah hanya terbentur kepada namanya organisasi yang ngurusi pun tidak ngurusi Nahdliyin, hanya ngurusi secara administrasi, halal haram dan lain sebagainya. Sementara kita sendiri sebagai Nahdliyin itu malah oke nopo, anu kampungan kopian, minggu diambil. Bahkan saya pikir Banser ya, setahu saya yang saya memang belum lama masuk di NU ya, orang cekel tak pikir ini digaji, lah buru rai, wah asum. Tak pikir itu nek ngawal sapa kae MBI dibayar bulura loh, wah dapet. Dan saya tanya sendiri ketua PCNU, kan saya dekat dengan Pak Kiai Mubarok, jenengan ini dapat honor enggak sih Pak? Honor dengkulmu ya gitu loh. Saya kira sepemahaman saya NU yang semasif itu mumpuni dananya belum kere juga. Mohon maaf ya, ini saya yang awam, saya bukan siapa-siapa, saya belum lama juga gabung dengan para kiai sepuh khususnya Nahdlatul Ulama ini, juga merasakan keprihatinan. Itu itu sampai hari ini loh. Akhirnya ya kembali lagi tadi pertanyaannya, apakah benar seperti itu? Terus bagaimana kitanya? Ya akhirnya saya mantap juga bahwa inilah gerakan gerilya yang kita harus memang bermandiri. Gak peduli lah NU, gak peduli sopoi. Kita yakini bahwa kita ini memang benar-benar ini bukan rasis ya, tapi Jawa ini memang harus terus
PW ini terus bergerak terus secara gerilya. Kurang lebih pertanyaan saya mungkin bisa disimpulkan ya Gus ya. Nah, monggo saya kembalikan lagi. Atau yang lain mungkin bahwa semuanya bisa urut rebuk atau bertanya atau bagaimana, monggo silakan. Atau saya jawab dulu. Monggo. Baik, biar saya nggak lupa karena jauh-jauh dari masukan kuatir lupa saya pertanyaannya panjang. Jadi gini, secara jumlah saya koreksi ya, PWI memang sekarang masih kecil secara jumlah PWI saja. Tapi kalau ditambah keraton, ditambah bani, wali songo keseluruhan, baik yang belum tergabung di PWI, jumlah pondok pesantren dan lain-lain, atau di voting lah di PBNU berapa kira-kira yang pro Kiai Imad atau yang anti Kiai Imad misalkan. Ya. Ya pasti lebih banyak yang pro Kiai Imad. Kalau enggak Kiai Imad sudah dipecat dari dulu sama PBNU gitu. Jadi itu. Nah, pertanyaannya kan tidak semua langsung secara frekuensi itu nyambung dan tercerahkan, kan begitu? Oke. Tidak langsung semua tercerahkan. Itu bisa menjangkiti profesor. Seorang profesor aja bisa ikut HTI kok. Bisa jadi nun sewu, jadi budaknya Habib bisa, seorang profesor ya kan? Kiai juga bisa, semua bisa. Sepanjang dia terdoktrin secara salah, maka dia bisa teracuni dan dia bisa salah langkah. Waalaikumsalam. Monggo Mbak Mufid. Nggih. Monggo Binara. Ini sesepuh kita ya. Kita baru datang dari. Nggih, monggo Mbak. Mbak Mufid. Ya Mufid. Nggih. Nggih. Siapa? Nggih, siap. Nggih, sama-sama. Waalaikumsalam. Salam. Mbak Binara. Mbak, sehat. Wah, kita gini Mbak Binara. Ini saya tambah semangat ini yang datang Mbak Mufid ini. Jadi kalau cerita mimpi, apakah mimpi bisa menjadi sumber inspirasi dan sumber ilham petunjuk dari Gusti Allah, ada Mbak Mufid tambah kuat lagi ya. Jadi di dalam baik mimpinya Gus Maulana Ishak tentang berjumpa dengan Kanjeng Nabi maupun yang terakhir tadi yang terkonfirmasi punya guru spiritual. Jumlah dulu. Salah jumlah tadi. Lain makanya ini nyambung nanti. Okay. Di dalam apa di Sidoarjo tadi itu sama sebenarnya, bahwa Rasulullah matur siapa saja yang mendukung Ba'alwi, yang ikut-ikutan di dalam kejahatan penipuan nasab Nabi ini, siapa saja dia akan ikut hancur, akan ikut malu, runtuh. Amin ya Pak. Amin. Walaupun dia seorang wali pun dia akan dicabut kewaliannya. Amin. Enggak main-main loh. Nah, aku cucunya Nabi. Bayangkan ya. Ini suatu kejahatan yang luar biasa yang seketika bisa menipu umat. Disitulah kemudian mereka mendapatkan jumlah pengikut yang banyak. Tapi seiring berjalannya waktu, dengan kajian genetik, dengan kajian kitab sejarah, kitab nasab, dengan kajian filolog, kajian kemudian historiografi masing-masing tokoh dan lain-lain, ini luar biasa ini. 2 tahun ini sudah bisa menggerus perjuangan mereka 200 tahun. Mereka melakukan penipuan 200 tahun di Nusantara. Dalam waktu 2 tahun ini mereka sudah goncang. Begitu. Dan non sewu, di HP saya, insya Allah sudah dikirim tadi. Bagaimana kita sudah mengutus utusan untuk ketemu sama nakib Mesir, nakib Yaman, nakib Turki terutama, Sayyid Munir. Ini ketua nakib dunia, Hashimiyun. Ini ada utusan yang sudah menghadap ke sana. Kalau nakib klaimnya Ba'alwi itu gimana, Gus? Nakib apa itu? Nah, mereka kan selalu klaim dia punya narkoba internasional. Klaim mereka ya. Betul. Dengan keterangan jenengan tadi, gimana konfirmasinya? Pertanyaannya, ada nggak mereka bisa menunjukkan isbat nasab mereka selain dari Robito Alawiyah yang di Jakarta?
Yang kemarin di video itu Yang mana itu? dari apa? Yang aliran Syiah itu kan Saya Madi Rojai. Iya, itu bagaimana? Berani nggak saya Madi Rojai mengeluarkan isbat nasab resmi bertanda tangan narkoba? Itu pertanyaannya. Itu kan hanya pribadi. Karena beliau punya murid apa guru tuh, yang Pak Alwi itu, yang menjadi donaturnya itu. Iya. Dan beliau Syiah. Bukan saya mengatakan bahwa ini sedang mencari massa. Tapi kalau seorang narkoba, nakib, tidak berani untuk macam-macam mengakui seorang itu keluarganya atau tidak. Jadi gini, dijejer ya, ini dijejer 1000 kiai, tanya apakah Pak Alwi itu nasabnya asli atau tidak. Dibanding seorang nakib yang mencatat keturunan Said Ahmad bin Isa. Kira-kira kita percaya enggak? Percaya mana? 1000 kiai ini, 1000 ulama ini sama seorang nakib. Percaya mana? Saya tanya siapa keponakan panjenengan? Saya tanya kepada Mbak Mufid, kepada Mas Agus, kepada Kiai Nawawi, Kiai Sarwoko, atau saya tanya kepada panjenengan selaku ketua Bani. Saya tanya panjenengan. Jadi mereka kan framingnya kan Mbah Hasyim Asy'ari, padahal yang enggak juga. Mbah Hasyim pernah mau nempeleng Habib ya kan. Ini apalagi Gusmi Gus Robert putranya Gus Tuba. Gus Tuba itu pernah ditanya sama saya Zulfikar. Mbak Maimun juga. Mbak Maimun. Nah, sebentar nanti saya jelaskan itu. Gus Tuba pernah ditanya sama saya Zulfikar. Gus, jenengan dihujat muhibbin saya Indonesia sama Habib. Kok jenengan nggak mau cium tangan sama Habib? Malah tangan jenengan sambil rokokan tangannya di sana. Itu kan Habib Sepuh cium tangan Gus Tuba. Katanya Gus Tuba, "Oh nopo? Saya cium tangan wong Yahudi." Itu Gus Tuba ngomong seperti itu. Gus Tuba cucunya Waliullah, ya kan? Ahlul Kasyaf, Waliullah, Mastur wal Masyhur, Gusmi, ya kan? Itu semacam itu. Oh iya. Makanya kalau di sana sering berseberangan ya mereka ini. Ya, memang begitulah. Jadi orang-orang yang punya basiro, yang punya punya penglihatan tajam seperti ayahnya Mbak Mufid yang dari dulu udah ngomong mereka Yahudi. Orang-orang yang punya kelebihan-kelebihan itu seperti yang di Pekalongan, kalau ketemu Habib bau kentut dan lain-lain tadi itu ada, masih hidup, bisa ditelepon orangnya, masih ada dan bisa bersaksi. Disumpah mau dia, suruh sumpah pocong, sumpah apa mau, ada gitu. Sampai sekarang dia masih punya ketajaman itu, insya Allah. Coba Gus, tadi kembali ke masalah narkoba dunia, nakib itu perlu dipertegas ya, supaya clear gitu loh. Ini kan masih bertanya-tanya, sementara orang yang di silent majority ini kan masih dia tidak pernah berpendapat, dia tidak pernah bicara juga. Tapi mereka ini saya menikmati polemik ini. Ya, jadi gini aja, gampangnya gini. Said Ahmad bin Isa ini punya putra enggak? Ya. Punya kan? Ya. Pak Alwi mengaku putra dari keempat Ubaidillah. Beliau punya putra yang terkonfirmasi di kitab-kitab nasab, ya, kuat terkonfirmasi, diakui narkoba dunia punya 3 putra, Muhammad, Ali dan Husain. Ini punya keturunan enggak? Punya kan? Ada enggak mereka memberikan isbat bahwa kakek kami punya saudara namanya Ubaidillah? Gitu saja cara berpikirnya, gampang. Itu ya? Iya, pengakuan. Saya mengaku ke keluarganya Gus Fuad, mohon maaf. Selama ini apakah diakui sama Kiai Burhan, pencatat munsid Dongkelan? Nah, kan itu aja. Tapi isbat ini kok ditenggelamkan oleh mereka ini, istilah isbat ini loh. Kenapa? Selalu dibelokkan oleh karena mereka melakukan logical falasi logikal ya kan? Ya. Penyesatan berpikir bahwa seolah-olah Robito Alawiyah di Jakarta ini adalah lembaga yang paling sahih, lembaga yang paling kredibel, paling teruji untuk mencatat nasab Nabi seluruh dunia. Itu framingnya seperti framingnya kan seperti itu. Loh, Nabi itu orang Arab, keturunannya tersebar di Arab, baru hijrah ke negara-negara termasuk Indonesia. Harusnya mengaku keturunan Pangeran Diponegoro jangan diisbat di Ponorogo, jangan diisbat di Pasuruan, apalagi diisbat di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Isbatnya ya ke Jogja sebagai daerah asal. Pak Alwi ngaku keturunan dari Yaman, isbatnya ya harus dari narkoba Yaman. Ada Said Abdul Basit Toba-Toba. Maroko yang disebut itu ya? Kenapa? Ada yang menyebut juga isbat dari Maroko loh, Balawi itu. Enggak, kita bicara jalur isbat nasab leluhur.
Harusnya kan dari Yaman, karena ngakunya kan leluhurnya dari Yaman. Yaman katanya hijrah dari Irak. Dua ini negara inilah harusnya Pak Ali punya isbat nasab dari negara Yaman sama negara Irak. Ada nggak mereka sampai detik ini menunjukkan ini isbat nasab keluarga kami Ahmad bin Isa dari Yaman dan Irak? Ada nggak? Tidak ada. Tapi kita lupa, kita dilupakan itu. Sekarang akhirnya konflik pribadi. Kalau itu yang penting itu kan, isbat dua negara itu kan. Dua negara itu. Tapi di medsos, di pembicaraan semua diskusi kita dibuat lupa dengan serangan-serangan ke Gus Fakih, Kiai Maduddin dan lain sebagainya. Apa namanya? DNA. Mereka selalu ngomong DNA sekarang ini. Apa? Mereka sekarang ini selalu ngomong DNA kan? Ngomong DNA, apalagi? Itu sebagai framing untuk kita lupa yang disebut oleh Gus Fakih tadi bahwa inilah yang paling fundamental. Isbat negara asalnya Yaman dan Irak. Tapi kita dibikin lupa oleh konflik-konflik yang bermutu yang dimunculkan oleh klien Balawi. Itu namanya penyesatan berpikir, logical fallacy. Mereka selalu jadi orang. Jadi ini sekarang bukan waktunya bernarasi. Hei Bung Pak Alwi, ini adalah waktunya Anda memberikan data, kesaksian yang jelas, bukti yang jelas, bukan narasi. Anda membantah DNA. Anda tidak bisa hanya bernarasi. Anda harus memberikan data, memberikan hasil jurnal penelitian bahwa nasab Anda, haplogrup G Anda itu adalah dari Nabi Muhammad. Sedangkan keluarga Bani Saudi itu terkonfirmasi dari Ismaili, keturunan Nabi Ismail. Bani Uni Emirat Arab, keturunan Raja Emirat Arab. Kemudian Bani Kohanim, Kohen. Ada penelitiannya, Profesor Michael Hammer, banyak ahli pakar genetik memberikan jurnal penelitian ilmiah. Jadi membantah suatu penelitian ilmiah yang itu kelasnya internasional harus dengan penelitian ilmiah juga. Jangan dengan narasi. Kalau penelitian dibalas dengan narasi, namanya Anda tukang dongeng, Anda ngawur, Anda penyesatan. Jadi itu. Terus ini yang penting sekali. Selama ini mereka ini kan sepertinya mengikuti juga narasi kita. Betul. Artinya begitu Kiai Maduddin ngomong apa, dia pasti sambut itu. Betul. Netizen ngomong DNA, mereka sambut dengan DNA. Kita ngomong masalah keabsahan Rohito Alawiyani, apakah benar-benar yayasan yang diakui juga di negeri Yaman maupun Irak. Tapi kita selalu dibelokkan ke masalah yang itu tidak ada relevansinya dengan yang sampai tadi bilang tadi. Nah, ini kenapa? Kenapa kita terus akhirnya selalu ada mengeluarkan banyak energi yang selalu mereka tangkap, tapi kita boros energi. Jadi kalau menurut saya ini mereka ini menggunakan taktik, menggunakan energi kita sampai kita kehabisan energi. Setelah kita datang misalnya modal, serang balik. Nah padahal dari awal masalah-masalah yang fundamental ini kita sudah lupa. Yang fundamental loh ya. Yang tidak ada kitab sejaman, mereka juga belokkan lagi. Yang ada daerah, mereka belokkan lagi. Ketegasan sekarang ini diperlukan Gus. Apalagi ini pas kebetulan di PWI LSD Kabupaten Klaten. Ini harus punya sikap yang tegas dan jangan sampai nanti diblunderin dengan narasi-narasi mereka yang sifatnya penyerangannya sudah penyerangan secara pribadi. Begitu Gus, kalau pendapat saya. Atau mungkin Bapak yang lainnya? Ini. Bawa saya dulu. Terima kasih. Saya cuma mau nanya. Umpamanya kita tuh kerjasama sama narkoba internasional, kan lebih enak, lebih mudah. Jadi kita harus kerjasama sama narkoba internasional, data-data semuanya Nurja Nabi itu biar cetok wilo-wilo hasilnya, biar dia tahu rasa para Balawi itu tahu kalau dia tuh nggak ada keturunan sama sekali sama Nabi Muhammad. Udah gitu aja.
Ada lagi? Boleh? Terima kasih. Saya kira kalau di kalangan kita soal Ba'alawi ini tersambung nasabnya kepada Kanjeng Nabi atau tidak, ini sebetulnya sudah final. Jadi bahwa apa yang disampaikan Gus Fakih itu adalah satu komplement dalam rangka untuk membangkitkan semangat kita. Nah, yang lebih penting dari itu semua adalah pada tataran aplikatif. Sebagai satu contoh, seperti tadi saya sampaikan, saya beberapa kali diundang oleh satu pesantren atau satu kiai gitu ya, untuk hadir. Dan saya tahu di majelis itu ada seorang habib, dan habib ini punya peran dalam acara itu, punya peran penting, entah itu ngisi mauidhah hasanah, entah dia itu sebagai yang memandu jalannya majelis sholawat gitu ya. Nah, ketika pada tataran itu kita harus betul-betul sudah clear, sudah presisi. Artinya biar kita tidak gagal paham, saya ingin coba mengeksplain apa yang tadi saya sampaikan. Monggo Pak. Jadi baik, saya lanjutkan. Kenapa saya tidak mau hadir dalam majelis itu? Tidak dalam konteks saya tidak hormat kepada yang undang, tidak dalam konteks saya mengabaikan undangan itu. Kalau dalam konteks hormat, saya bisa sowan di lain waktu sebagai bentuk hormat saya kepada beliau yang mengundang. Tapi karena di situ ada habib, saya harus presisi dalam arti kata. Satu misal, saya misalnya hadir dalam majelis itu, padahal saya tahu di majelis itu habib itu punya peran penting dalam acara itu gitu ya. Saya datang gitu ya. Nah, itu satu orang saya. Nah, kemudian kalau 2 orang, 3 orang, 10 orang, 100 orang, disadari atau tidak, dalam hukum permintaan pasar, misalnya kita bicara supply and demand, kabin itu jualan produk. Nah, kalau produk itu tidak ada yang beli, selesai sudah. Yang menjadi persoalan di sini, karena produk yang dihasilkan itu masih banyak yang beli. Lagu ya? Iya. Jadi konteksnya seperti itu. Tidak dalam konteks kita su'ul adab atau tidak, takdim, tidak hormat kepada kemudian, tidak. Soal penghormatan itu bisa kita lakukan dalam bentuk yang lain. Jadi dalam tataran aplikatif ini kadang-kadang masih rancu. Yosewu ada juga satu cerita. Saya datang di majelis itu kan saya juga sholawatan. Baca sholawat masa nggak boleh kan begitu? Sholawat itu bagus kan gitu. Nah, ini kalau kemudian kita urai, Anda baca sholawat itu dengan ilmu dan adab yang seperti apa? Nah, kalau sholawat itu orientasinya satu, mahabbah kepada Kanjeng Nabi. Yang kedua adalah dalam rangka kita memberikan haknya Kanjeng Nabi yang memang punya hak untuk mendapatkan sholawat dan salam gitu ya. Dan yang ketiga adalah tataran aplikasi. Inilah sebagai bentuk rasa cinta saja kepada Kanjeng Nabi berikut duriannya. Nah, ketika kita sudah clear, kita sudah fake bahwa Habib itu tidak tersambung nasabnya kepada Kanjeng Nabi dan dia punya peran penting dalam acara itu dan kita hadir, relevansinya di mana? Tidak nyambung. Sehingga kalau kemudian Anda mahabbah Kanjeng Nabi di satu sisi, kemudian pada sisi lain Anda tidak bisa memahami bahwa orang yang memimpin sholawat di majelis itu adalah orang yang memalsukan nasab Kanjeng Nabi. Terus bagaimana? Ini kontradiktif. Di tataran-tataran aplikatif inilah kita kadang-kadang masih rancu, masih menggunakan ewo-ewo, khusnudon, nanti dikira suul adab dan lain sebagainya. Tidak dalam konteks itu. Bicara adab, wong Jawa paling beradab. Ngantek enek guyon kan, bahasa mana itu Semarang.
Bagaimana tidak beradab? Kucing mati di kafani kok kurang beradab bagaimana? Ya mereka orang-orang Yaman itu yang tidak beradab. Jadi ngaten kaitannya dengan soal kerancuan apakah Habib ini nyambung atau tidak, saya kira itu sudah clear. Hanya pada tataran aplikatif saja kadang-kadang kita itu masih banyak yang rancu, sehingga ketika saya kaitkan dengan itu tadi Mas Ali, hukum permintaan pasar, ya selama dagangan mereka itu masih ada yang beli, ya tetap produksi. Disadari atau tidak, ketika kita hadir dalam majelis yang di situ ada habibnya, kita itu beli dagangan mereka. Lah ya kalau cuma satu, lah kalau 2, 3, 4, 5, 10, 100 sampai bahkan ribuan, kapan mereka mau berhenti? Nah itu agar kita tidak gagal paham dengan apa yang saya sampaikan. Sementara ada. Jadi mungkin Pak Gus, Pak Jauhzali begini kalau di ilmu marketing. Jadi para Habib ini menggunakan ilmu marketing S3. Satset neng saru. Artinya apa? Mereka tetap masih jualan produk. Ya tetap produknya kita tolak, tapi kalau orangnya kita terima. Kan begitu. Yang disebut tadi ada supply and demand itu seperti itu. Produknya tetap kita tolak, tapi kalau salesnya, marketingnya tetap kita terima. Tetap orang ketok-ketok, Pak saya jualan panci, ya Pak silakan. Oh maaf, lain kali ya. Kan kita sudah melakukan penghormatan kepada sales itu. Yang di sini adalah baik. Kan begitu. Gampang ceritanya seperti itu. Begitu Gus. Monggo lanjut. Nomor, ya kan? Oke. Saya jawab dulu masalah narkoba. Oke. Siap. Oke. Selamat datang Bapak Yai Munawir, Engkang Minulyo. Sungguh bahagia sekali, lengkap sudah sesepuh di Klaten. Semoga semakin menambah barokahnya pertemuan malam hari ini. Terima kasih. Jadi saya jawab masalah narkoba. Panjenengan kira dari mana kita dapat kitab-kitab nasab itu? Ya dari para nakib dunia. Jadi karena ilmu ini jarang yang menguasai. Dan saya termasuk saya Zulfikar pernah ketemu sama Gus Bahak waktu setelah acara hallnya Kiai Hamid Pasuruan. Itu Gus Bahak sampai loncat gitu. Mohon maaf, ini fakta, nanti bisa dikonfirmasi. Karena kaget bahwa Mbak Alwi ini bukan cucu Nabi. Sampai kagetnya Gus Bahak. Cuma karena beliau bukan ulama bab nasab, beliau nanti kalau ditanya akan memberikan kitabnya saja, silakan baca sendiri. Itu kebijaksanaan beliau gitu. Satu itu. Jadi guru-guru kita, ulama-ulama kita ini tidak maha tahu seperti Allah Subhanahu wa taala. Juga tidak maksum seperti semua nabi. Jadi ilmu pengetahuannya juga spesialisasi. Ada dokter ahli jantung disuruh untuk masang tulang. Yo, ubrak. Semua punya spesialisasi sendiri. Insinyur saja, ada yang ahli welding, ahli pengelasan, disuruh betulkan gardu listrik, ya buyar, kan gitu kan. Semua punya bidang masing-masing. Ulama juga demikian. Enggak semua ahli semuanya. Itu satu. Yang kedua juga tidak maksum. Zaman dulu kan husnudzon. Ketika kemudian sekarang informasi terbuka, ilmu itu harus bisa diuji. Kalau tidak bisa diuji itu bukan ilmu, itu doktrin. Lah, bab masalah seseorang keturunan siapa, ini kan ketika ada novum baru, ya, kata ilmu hukum itu, ada bukti baru, ada data baru yang lebih kuat, maka menggugurkan data lama. Ini semua ahli hukum tahu kaidah ini, orang fikih juga tahu semacam ini. Jadi ketika datang suatu kesaksian baru, data baru, suatu fakta baru yang lebih kuat, maka menggugurkan yang lama, semacam itu. Ini harus tidak boleh kita saklek, karena bukan kitab suci, kan begitu. Apalagi ini urusannya hitam putih. Urusan nasab ini bukan fikih, ini hitam putih. Seseorang tidak mungkin anaknya 2 orang laki-laki, mesti anaknya 1 orang bapak dan 1 orang ibu. Taruhlah 1 perempuan diperkosa 12 pria, tetap hanya 1 sperma dari
sperma satu orang pria yang membuahinya. Tidak mungkin 12 sperma itu royoan untuk kemudian masuk di dalam sel telurnya perempuan yang diperkosa itu. Ini hukum pasti, hukum yang hitam putih. Masalah nasab, dan kita tidak bisa memilih dilahirkan dari siapa, dari bapak siapa, dari ibu siapa, semacam itulah. Narkoba dunia ini sudah nyambung dengan kita sejak dulu. Ketika Sayyid Adnan At-Talidi Al-Idrisi Al-Hasani datang ke Indonesia pada tahun 2019 kalau nggak salah, itu beliau itu Sayyid asli Al-Idrisi dari Maroko, utusan dari kerajaan Maroko, itu menangis saking bahagianya nyambung dengan keluarga besar Sayyid di Indonesia, keluarga besar Wali Songo di Indonesia. Bayangkan, seperti saya ketemu Mbak Mufid sesama Trah Mataram, saya bahagia, saya peluk, saya cium beliau, saya anggap saudara, seperti balung yang terserak yang ketemu kembali. Beda dengan kalau yang palsu. Begitu ada Wali Songo ngaku Sayyid, nunjukkan silsilah, muka kayak ente ngaku Sayyid, ente malun, itu kan seolah takut kesaingi kalau ada Sayyid lain di Nusantara. Itu kalau orang palsu. Kalau orang asli ketemu sesama keluarganya seneng. Seperti Sayyid Adnan At-Talidi ini datang ke Indonesia itu nangis. Saya tunggu, kita tunggu ini. Keluarga besar Sadatul Ashraf Internasional ini menunggu 500 tahun lebih. Kapan ini keluarga besar kita yang di Nusantara ini nyambung dengan kami? Loh, ini loh kalau saudara seneng ketemu saudaranya, bukan seperti mereka Mbak Alwi ini. Orang ada yang dibilang Mbak Ghazali cicitnya Mbak Said Sulaiman dibilang makamnya jaran, makamnya kuda. Sayyid Asror, pendiri salah satu keturunan dari Said Sulaiman, pendiri Sidogiri, dibilang fiktif. Yang lain dibilang palsu, dibilang terputus. Bahkan akhirnya Wali Songo difiktifkan semua sama Alidin Assegaf itu. Nah, ini kan bukan kelakuan seorang yang mengaku saudara, kan begitu. Panjenengan ketemu saya ketemu, kan bahagia kita merasa ketemu saudara. Lah ini loh kalau orang-orang benar-benar saudara. Ini kan tidak. Lah narkoba internasional ini sudah nyambung dengan kita. Ada dari semua narkoba, terutama dari jalur Wali Songo. Kalau enggak nyambung, isbatnya kan enggak keluar. Isbat dari Sunan Giri keluar, isbat dari Sunan Gunung Jati keluar, dan dari sunan-sunan yang lain. Dari jalur Syekh Jumadil Kubro juga sudah keluar. Ini artinya nyambung dengan narkoba-narkoba ini. Awalnya kan kita kan enggak ngurusi nasabnya Mbak Alwi. Awalnya kan kita ngurusi nasab sendiri. Dan kita juga tidak kepingin jadi sayyid, tidak kepingin rebutan nasab untuk nasib dan nisab, katanya gitu. Bukan untuk itu. Awalnya justru kita ini diajari oleh leluhur kita untuk menyembunyikan kelebihan kita. Lek pinter yo ojo gumede, ojo adigan adigung adiguno. Anak isopo juga jangan menonjolkan diri, kan gitu ajaran leluhur kita. Tapi kemudian tiba-tiba nasab leluhur kita dibelokkan ke Yaman. Kemudian terakhir dibilang palsu, dibilang terputus. Marahkah kita? Loh, harusnya kalau ada tamu datang ke rumah kita, foto mbak kita dihina, harusnya ditempeleng tamu itu. Kita akan sabar. Bayangkan sabarnya kita seperti itu. Kita membuktikan bahwa mbah kita itu benar-benar nasabnya benar. Dengan apa? Dengan membuka silsilah, dengan kemudian melakukan isbat, nyambung ke internasional diterima, dan tes DNA. Sudah kita lakukan semua itu. Lah, ketika kemudian kita itu benar, kita dapat isbat, wajar toh kita tanya sama tamu yang datang ke rumah kita. Lah, ente ngomong mbahku palsu, mbahmu ono enggak bukti nih? Wajar toh? Wajar ini. Semua orang akan ketika dihina akan tanya balik, oke, aku tak buktikan ya, aku bener ya, nah, tak buktikan ini. Lah, kamu mana buktinya? Kan mereka tidak bisa menunjukkan sampai detik ini. Seperti saya katakan tadi, harusnya mereka dengan gampang, tidak bulat, tidak ruwet menunjukkan ini loh, isbat kami dari narkoba Yaman dan Irak. Ternyata kan tidak ada, tidak pernah muncul sampai sekarang. Diajak tes DNA. Dulu katanya mertuanya si imam siapa itu, itu katanya siap tes DNA. Kemudian mantunya mengharamkan. Lah kok nggak konsisten? Nah, ya, jadi takutlah pada Allah, wahai Pak Alwi, jangan takut pada tes DNA. Tadi gitu.
Nah, ternyata seperti itu narasi mereka, berputar-putar seperti itu. Jadi kembali ke pertanyaan, Narkoba Internasional sudah nyambung dengan kita. Nyambungnya dengan apa? Mereka memberikan kitab-kitab nasab sebagai informasi ke keluarga kita. Salah satu yang paling aktif adalah Narkoba Asyaibani Al-Idrisi Al-Hasani Indonesia. Ada Said Zulfikar, Said Muksin, Said Agus Darobi, Said Samsul Arifin. Ini nyambung semua. Apalagi kemarin mereka sudah ke Timur Tengah. Ada fotonya. Mereka kemarin sudah mengadakan pertemuan dengan Nakib Turki, Sayyid Munir. Siap datang ke Indonesia. Nakib Yaman malah menantang, siap datang ke Indonesia untuk membuka dan membuktikan dan menjelaskan nasab Rasulullah yang asli di Yaman. Nakib Irak Bani Jamil ada screenshotnya, sudah saling bertegur sapa. Nakib Bani Jamil ini yang mencatat 3 putra Sayyid Ahmad bin Isa. Jadi saya katakan tadi, kalau tanya keponakannya Bung Awi Kertapati, jangan ke Mbah Mufid, walaupun alim apapun Mbah Mufid. Jangan ke saya, walaupun saya menguasai IT atau apapun. Tanyanya ya ke keluarganya. Tanya nasab Ba'alwi, ya tanya kepada keturunannya Sayyid Ahmad bin Isa. Ini ada Nakib Bani Jamil. Sudah nyambung secara komunikasi dan siap datang ke Indonesia. Nah, kalau ini datang ke Indonesia, mau ngomong apa lagi mereka? Mau ngomong apa mereka? Kan begitu. Aku sedikit berkaitan dengan apa salah satu menjauh anggota tubuh Kanjeng Nabi. Apakah betul Rikmanipun Kanjeng Nabi, apakah itu memang betul rikmannya Kanjeng Nabi? Itu bagaimana? Lalu yang sekarang dimuseumkan di mana itu saya kurang tahu. Nah, kalau memang itu betul, apakah itu sebagai satu alat atau benda yang bisa dijadikan satu media untuk mengkonfirmasi apakah seseorang itu betul-betul masih dunianya Kanjeng Nabi atau bukan? Siap. Ya, baik. Pertanyaan yang bagus, dan ini kan selalu di framing sama Muhyiddin atau Ba'alwi. Kalau mau tes DNA ya jasad Nabi harus dibongkar, kan gitu kan, kuburan Nabi harus dibongkar. Ini sebenarnya watak-watak Yahudi, watak-wataknya Wahabi yang mau bongkar makam Nabi, kurang ajar sekali itu. Tapi sebenarnya begini, ya. Kalau pertanyaan, saya akan jawab to the point untuk pertanyaan itu. Yang pertama, apakah rambut bisa untuk digunakan sebagai uji sampel DNA? Saya jawab bisa. Semua bagian tubuh manusia itu mengandung sel. Di setiap sel mengandung kromosom. Di kromosom itulah untai 3 miliar DNA manusia berada, termasuk kromosom Y. Itu ada di setiap sel, dan sel itu ada di setiap organ tubuh, termasuk rambut, kulit, dan lain-lain. Nah, kenapa kok ngambilnya pakai air liur? Karena ekstraksinya lebih mudah kalau cair daripada yang padat. Mumi Fir'aun maupun Yuya itu kan sudah ribuan tahun, jauh lebih lama dibanding Kanjeng Nabi. Malah kalau nggak salah itu 6.000 tahun sebelum Masehi, sekitar 3.000, 4.000, 5.000 tahun sebelum Masehi. Rasulullah adalah 600-an Masehi, abad ke-7 Masehi. 571 lahirnya, meninggalnya kan 600 berapa abad, tadi masuk abad ke-7. Berarti masih bisa, sangat bisa, kan begitu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah betul itu rambutnya Rasulullah? Yang masih menyimpan artefak Rasulullah, baik itu kuku, rambut, baju, dan lain-lain, adalah penguasa-penguasa muslim yang waktu itu ingin mendapatkan legitimasi dari umat. Pertama, setelah Imam Ali kemudian dirampas sama Umayyah, kemudian berpindah ke Abbasiyah, kemudian terakhir ke Utsmani. Dan Syarif Mekah yang sekarang menjadi kerajaan Yordan adalah penguasa resmi yang ditunjuk oleh Utsmani menguasai Haramain, Hijaz. Artinya mereka terkonfirmasi sebagai penguasa yang sambung menyambung, sah untuk masuk akal untuk membawa artefak Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka juga terkonfirmasi kuat dari kitab nasab dan dibuktikan, disaksikan, dikonfirmasi
oleh seluruh keluarga Sadatul Ashraf Internasional sebagai keturunan Sayyidina Hasan. Artinya kerajaan Yordan sekarang yang mengatakan bahwa mereka juga menyimpan artefak Rasulullah, rambut dan lain-lain, sebagaimana di Topkapi di Istanbul, bekas Turki Utsmani, itu terkonfirmasi dan masuk akal kalau mereka menyimpan artefak Rasulullah. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika keluarga Yordan melakukan tes DNA, ketika keluarga Ja'fari melakukan tes DNA, keluarga Toba-Tobai melakukan tes DNA, keluarga Al-Musawi melakukan tes DNA, dan Sayyid yang terkonfirmasi kitab nasab melakukan tes DNA, dan mereka kemudian terkonfirmasi memang bersaudara, punya kakek leluhur yang sama di lini masa yang bisa dihitung secara matematika, itu masuk akal di zaman Nabi. Nah, kan gitu kan bisa dihitung, ketemu kakek bersama, namanya TMRCA, time most recent ancestor. Nah, itu di ilmu genetik itu sampai seperti itu. Panjenengan sama sepupu 5 kali misalkan, nanti ketemu di leluhur keberapa, itu bisa dihitung dengan hasil tes DNA semacam itu. Saking presisinya, terutama kromosom Y ya, kan kita bicara kromosom Y garis laki-laki. Pertanyaannya, Raja Yordan, Raja Abdullah sekarang adalah lulusan terbaik akabrinya, akmilnya di Amerika.